Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan menyampaikan presentasi dengan materi peradaban masa Umayyah Timur yang disusun oleh kelompok 3 dengan anggota saya sendiri, Rivaldi Triwijayanto, Alia Fitria, Naila Nabila Iliana, dan Baik Aquilah Yasenda Anel Azhari dengan dosen pengampu Dr. Endah Minarti MPDI. Pada presentasi kali ini apa saja yang dibahas? Yakni 1. Sejarah berdirinya dinasti Bani Umayyah, 2. Peradaban Islam pada masa Bani Umayyah, 3. Kejayaan dan keberhasilan Bani Umayyah, dan yang terakhir adalah kemunduran dan keruntuhan Bani Umayyah. Sejarah berdirinya dinasti Bani Umayyah. Setelah masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin berakhir, pemerintahan Islam dilanjutkan oleh Bani Umayyah. Bani Umayyah didirikan oleh seorang sahabat dari suku Quraisy bernama Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi hingga tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi melalui peristiwa Tahkim. Muawiyah adalah seorang penguasa yang ahli dan menguasai masalah politik, ahli siasat, cerdik, kuat, dan memiliki planning yang bagus dalam urusan pemerintahan. Maka bukan sesuatu yang mengherankan jika dia dapat menjadi gubernur selama 22 tahun, yaitu pada masa Khalifah Umar dan Utsman tahun 13 sampai 35 Hijriah. Dalam peristiwa Tahkim itu, Khalifah Ali telah tertipu oleh siasat Muawiyah yang pada akhirnya ia mengalami kekalahan dalam segi politis. Muawiyah sebagai pendiri dinasti Umayyah pada awalnya dipandang negatif oleh sebagian besar sejarawan. Keberhasilannya memperoleh legalitas atas kekuasaannya dalam perang saudara di Siffin dicapai melalui cara yang curang. Lebih dari itu, Muawiyah juga dituduh sebagai pengkhianat prinsip-prinsip demokrasi yang diajarkan dalam Islam. Karena dialah yang memulai mengubah sistem kepemimpinan negara menjadi monarki atau kekuasaan raja yang diwariskan turun-menurun. Kesuksesan kepemimpinan Bani Umayyah dengan sistem turun-temurun dimulai ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya yaitu Yazid bin Muawiyah. Muawiyah bermaksud mencontohkan sistem kepemimpinan monarki di Persia dan Bizantium. Dia memang tetap menggunakan istilah khalifah, namun dia memberikan penafsiran baru dari kata tersebut untuk mengungkapkan jabatan tersebut. Dia menyebutnya Khalifah Allah dalam pengertian penguasa yang diangkat oleh Allah. Dinasti Umayyah dibedakan menjadi 2, yaitu Bani Umayyah yang didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan yang berpusat di kota Damaskus, Syria. Fase ini berlangsung sekitar hampir 1 abad, yaitu sekitar 90 tahun. Dan mengubah sistem pemerintahan dari khalifah menjadi monarki atau kerajaan. Yang kedua yakni Bani Umayyah di Andalusia, Spanyol, yang pada awalnya merupakan wilayah taklukan Umayyah yang dipimpin oleh gubernur pada zaman Walid bin Abdul Malik. Kemudian diubah menjadi kerajaan yang terpisah dari kekuasaan dinasti Bani Abbas setelah berhasil menaklukkan Bani Umayyah di Damaskus. Saya Naila Nabila Iliana akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Dalam sejarah peradaban Islam, Muawiyah tampil sebagai penguasa pertama yang mengubah sistem pemerintahan dalam Islam, yaitu dari sistem pemerintahan yang bersifat demokrasi mufakat kepada pemerintahan yang bersifat monarki absolut. Dinasti Bani Umayyah berkuasa lebih kurang 90 tahun, yaitu dari tahun 661 Masehi atau 41 Hijriah sampai dengan 750 Masehi atau 132 Hijriah. Selama kurun waktu tersebut terdapat 14 khalifah yang pernah memerintah. Khalifah yang pertama adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Pengalaman politik Muawiyah bin Abi Sufyan telah memperkaya dirinya dengan kebijakan-kebijakan dalam memerintah, mulai dari menjadi seorang pemimpin pasukan di bawah komando Panglima Abu Ubaidillah
bin Jarrah yang berhasil merebut wilayah Palestina, Suriah, dan Mesir dari tangan Imperial Romawi. Muawiyah bin Abu Sufyan mendapatkan beberapa prestasi, yaitu yang pertama beliau memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus. Kemudian beliau juga mendirikan Departemen Pencatatan atau Diwanul Khatam dan Pelayanan Pos atau Diwanul Barid. Kemudian beliau juga memisahkan urusan keuangan dari urusan pemerintahan dengan mengangkat seorang pejabat khusus yang diberi gelar Sahibul Kharaj. Yang kedua adalah Khalifah Yazid bin Muawiyah. Pengangkatan Yazid sebagai khalifah diikuti oleh penolakan dari kaum Syiah yang telah membaiat Husain bin Ali di Kufah sebagai khalifah sepeninggal Muawiyah. Pada masa ini, pemerintahan Islam tidak banyak berkembang dan menyebabkan pemerintah disibukkan dengan pemberontakan dari berbagai pihak. Prestasi yang diraih oleh Yazid bin Muawiyah adalah yang pertama, beliau memperkuat struktur administrasi khalifah dan juga memperkuat sistem kemiliteran Suriah. Beliau juga memperbaiki sistem keuangan dan mengurangi beberapa pajak Kristen dan juga memperbaiki sistem irigasi di Oasis Damsyik. Kemudian, khalifah yang selanjutnya adalah Muawiyah bin Yazid, yaitu pada tahun 64 Hijriah hingga atau 683 Masehi. Muawiyah bin Yazid merupakan putra Yazid bin Muawiyah. Ia harus mengatasi masa kritis dengan banyaknya perselisihan antar suku. Wafatnya Muawiyah bin Yazid menandakan habisnya keturunan Muawiyah. Prestasi yang diraih oleh Muawiyah bin Yazid ialah beliau membangun sistem administrasi pemerintahan. Beliau juga menetapkan aturan kirim pos dan juga beliau berperan dalam perluasan wilayah Islam. Selanjutnya adalah Marwan bin Hakam, yaitu pada tahun 64 hingga 65 Hijriah atau 683 hingga 684 Masehi. Marwan bin Hakam dipilih oleh keluarga besar Bani Umayyah secara langsung, sebab ia dianggap paling depan mengendalikan kekuasaan dengan pengalamannya. Namun kepemimpinannya tidak berlangsung lama, yaitu hanya 1 tahun. Marwan bin Yazid prestasinya ialah beliau meriwayatkan banyak hadis, kemudian menertibkan alat-alat takaran dan timbangan. Beliau juga menciptakan mata uang sebagai alat jual beli. Selain itu, beliau juga memberantas para pemberontak dengan tegas dan menyebabkan pemerintahan pada masa Khalifah Marwan menjadi kondusif dan dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya adalah Khalifah Abdul Malik bin Marwan pada tahun 65 hingga 86 Hijriah atau 684 hingga 705 Masehi. Pada masa kepemimpinannya, ia mampu mengendalikan sepenuhnya integritas wilayah dan wibawa kekuasaan Bani Umayyah dengan dapat ditundukkannya gerakan separatis. Prestasi yang diraih oleh Abdul Malik bin Marwan ialah yang pertama, beliau membangun beberapa gedung, juga masjid dan juga beberapa saluran air. Beliau juga bersama dengan Al-Hajjaj, ia menyempurnakan tulisan mushaf Al-Quran dengan titik pada huruf-huruf tertentu agar lebih mudah dibaca. Yang keenam adalah Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Kekuasaan Islam melangkah ke Spanyol di bawah kepemimpinan Al-Walid bin Abdul Malik. Ia menyempurnakan pembangunan gedung-gedung, pabrik-pabrik, dan jalan-jalan, juga membangun Masjid Al-Mawi yang terkenal hingga sekarang di Damaskus. Yang ketujuh ialah Sulaiman bin Abdul Malik. Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik tidak sebijak kakaknya dalam memimpin. Ia sangat mencintai kehidupan dunia. Hal ini mengakibatkan para pejabatnya terpecah belah juga dengan masyarakatnya. Prestasi yang diraih oleh Sulaiman bin Abdul Malik ialah dia menyelesaikan pembangunan Masjid Al-Jami Al-Umawi yang dikenal megah dan agung di Damaskus. Yang ke-8 adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz
merupakan pejabat yang kaya akan ilmu, harta, namun saat menjadi khalifah, ia berubah menjadi orang yang zahid, sederhana, pekerja keras, dan berjuang tanpa henti sampai akhir hayatnya. Secara resmi, ia memerintahkan pengumuman hadis, juga mengadakan perdamaian antara Amamiyah, Syiah, dan Khawarij. Khalifah Umar merupakan keturunan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an yang berasal dari jalur sang ibunda. Dalam bidang politik adalah dia memecat para pejabat yang zalim dan mengganti dengan pejabat yang baru dan adil. Walaupun bukan dari golongan Umayyah sendiri, beliau lebih mementingkan agama daripada politik. Beliau adil terhadap semua pihak, dan karena keadilannya yang tidak pandang bulu, banyak sekali orang-orang yang akhirnya masuk Islam. Prestasi yang diraih ialah beliau, meskipun pemerintahannya singkat, tapi beliau mampu mengangkat status sosial dan derajat masyarakat menjadi makmur sehingga sulit mencari orang miskin untuk mengeluarkan zakat pada saat itu. Yang kesembilan adalah Khalifah Yazid bin Abdul Malik pada tahun 101 hingga 105 Hijriah atau 719 hingga 723 Masehi. Pada masa kekuasaannya, bangkitlah kembali konflik antara Mudhariyah dengan Yamaniyah. Kaum Khawarij kembali menentang pemerintahan Yazid bin Abdul Malik karena dianggap kurang adil. Namun prestasi yang diraih oleh Yazid bin Abdul Malik adalah beliau melipat gandakan jumlah bantuan sosial bagi pemeliharaan jumlah orang-orang buta dan orang-orang yang lanjut usia namun tidak memiliki keluarga untuk merawatnya. Beliau juga menetapkan anggaran khusus untuk pembiayaan tersebut dan juga menyediakan perawatan untuk masing-masing orang. Yang ke-10 adalah Khalifah Hisham bin Abdul Malik pada tahun 105 hingga 125 Hijriah atau 723 hingga 742 Masehi. Pada masa kepemimpinannya terjadi perselisihan di antara Bani Umayyah dengan Bani Hashim. Pemerintahannya yang lunak dan jujur membuat banyak jasanya dalam pemulihan keamanan dan kemakmuran. Ia meletakkan perhatian besar kepada bidang ilmu pengetahuan. Beliau memiliki 4 orang anak, yaitu Aslamah, Muawiyah, Sa'id, dan Sulaiman. Kemudian yang ke-11 adalah Al-Walid bin Yazid, yaitu memimpin pada tahun 125 hingga 126 Hijriah atau 742 hingga 743 Masehi. Al-Walid bin Yazid memiliki beberapa prestasi dan keahlian. Beliau ahli mengatur siasat perang dan juga mahir dalam berbagai jenis senjata. Beliau juga piawai dalam berkuda dan juga karismatik di tengah prajuritnya. Selain itu, beliau juga sangat berwibawa. Yang ke-12 adalah Yazid bin Walid bin Abdul Malik, yaitu pada tahun 126 Hijriah atau 743 Masehi. Khalifah Yazid bin Walid mengurangi jumlah bantuan sosial dan mengembalikannya kepada anggaran biasa seperti pada masa Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Kebijakan itu menyebabkan ia dikenal dengan julukan An-Nakis atau Sang Pengurang. Kemudian yang ke-13 adalah Khalifah Ibrahim bin Walid bin Abdul Malik atau saudara dari Khalifah Yazid yang memimpin pada tahun 126 Hijriah hingga 120 Hijriah atau 743 Masehi sampai 744 Masehi. Khalifah Ibrahim dijuluki dengan Khalifah 70 hari karena dia hanya memegang kekuasaan kepemimpinan dari Bani Umayyah hanya dalam 70 hari sebelum dia diturunkan oleh Marwan bin Muhammad.
Karena kondisi pemerintahan yang sedang terguncang pada saat itu, naiknya Ibrahim dianggap sebagai khalifah yang tidak disetujui oleh beberapa kalangan keluarga Bani Umayyah. Akhirnya khalifah pun menyerahkan diri kepada Marwan dan menyerahkan jabatannya ke Khalifah Marwan bin Muhammad sebagai khalifah selanjutnya. Khalifah Marwan bin Muhammad memimpin pada tahun 127 hingga 132 Hijriah atau 744 Masehi hingga 750 Masehi. Prestasi yang digenggam oleh Khalifah Marwan ialah sebelum menjadi khalifah, beliau merupakan gubernur yang bukan hanya menjadi penjabat terkenal, tetapi juga sebagai seorang panglima perang tangguh yang matang di medan pertempuran. Beliau berkali-kali memenangkan beberapa perang. Prestasi yang diraih beliau mampu menumpas pemberontakan yang dilakukan pada saat itu. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pembahasan yang ketiga yaitu kejayaan dan keberhasilan Bani Umayyah. Pada masa Bani Umayyah berkuasa, harus diakui banyak sekali keberhasilan yang dicapai. Di antaranya, yang pertama yaitu ekspansi, perluasan wilayah atau daerah kekuasaan secara besar-besaran. Yang kedua yaitu mendirikan dinas pos dan tempat-tempat tertentu dengan menyediakan kuda yang lengkap dengan peralatannya di sepanjang jalan. Yang ketiga yaitu penertiban angkatan bersenjata dan pencetakan mata uang sendiri dengan memakai kata-kata dan tulisan Arab. Keberhasilan yang keempat yaitu pembangunan beberapa jalan raya yang menghubungkan suatu daerah dengan daerah lainnya, pembangunan beberapa pabrik, gedung pemerintahan, dan masjid-masjid yang megah. Keberhasilan yang kelima yaitu pada aspek politik, Bani Umayyah menyusun tata pemerintahan yang sama sekali baru untuk memenuhi tuntutan perkembangan wilayah dan administrasi negara yang lebih teratur. Selain mengangkat penasihat sebagai pendamping, Khalifah Bani Umayyah dibantu beberapa sekretaris, yaitu Khatib Ar-Rasail, Khatib Al-Kharaj, Khatib Al-Jundi, Khatib Asyurtoh, dan terakhir Khatib Al-Qudat. Keberhasilan yang keenam yaitu pada perkembangan keilmuan. Beberapa ilmu yang berkembang pada masa Bani Umayyah ini yaitu yang pertama pengembangan bahasa Arab, ilmu qiraat, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu geografi dan tarikh, serta usaha penerjemahan. Keberhasilan yang ketujuh yaitu jabatan khusus seorang hakim atau qadhi. Yang awalnya jabatan seorang hakim atau qadhi ini tidak memiliki jabatan yang khusus atau spesialis, namun di masa Bani Umayyah, jabatan hakim atau qadhi mulai berkembang menjadi profesi tersendiri. Nah, qadhi ini adalah seorang spesialis di bidangnya. Dan keberhasilan yang terakhir atau yang kedelapan dari kelompok 3 ini yaitu seni dan budaya. Pada masa Bani Umayyah ini berkembang seni arsitektur, terutama setelah ditaklukkannya Spanyol oleh Tariq bin Ziyad. Ekspresi seni ini diwujudkan pada bangunan-bangunan masjid yang didirikan bangunannya memadukan antara budaya Islam dengan budaya sekitar. Selain seni arsitektur, terdapat juga seni rupa berupa lukisan yang berkembang pada masa Bani Umayyah ini, yaitu yang seni rupa berupa lukisan yang terlihat pada ukiran dinding bangunan. Sedangkan dalam lagu dan nyanyian sebenarnya telah berkembang pada masa pra-Islam dengan adanya lagu kemenangan, perang, keagamaan, dan cinta, serta terdapat beberapa alat musik berupa tabur segi empat atau duf, seruling atau kosyabah, suling rumput atau zamar. Nah, musisi yang terkenal pada masa Bani Umayyah ini yaitu salah satunya adalah Sa'id ibnu Misjah. Nama saya Alia Fitria. Di sini saya akan melanjutkan materi, tepatnya pada materi keempat, tentang kemunduran dan keruntuhan Bani Umayyah.
Keruntuhan pada masa dinasti Bani Umayyah ditandai dengan melemahnya sistem politik dan kekuasaan karena banyaknya persoalan yang dihadapi oleh penguasa dinasti ini. Di antaranya adalah masalah politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Ditandai dengan 1. Tidak adanya ketentuan yang jelas dan tegas tentang sistem pergantian khalifah menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga khalifah. Hal tersebut juga berakibat pada perebutan kekuasaan di antara para calon khalifah. 2. Gaya hidup mewah para khalifah, kebiasaan pesta, dan berfoya-foya di kalangan istana menjadi faktor penyebab rendahnya moralitas mereka, di samping mengganggu keuangan negara juga. Contohnya, Khalifah Abdul Malik bin Marwan dikenal sebagai seorang khalifah yang suka berfoya-foya dan memboroskan uang negara. Sifat-sifat inilah yang tidak disukai oleh masyarakat, sehingga lambat laun mereka melakukan gerakan pemberontakan untuk menggulingkan kekuasaan dinasti Bani Umayyah. 3. Banyaknya gerakan pemberontakan selama masa-masa pertengahan hingga akhir pemerintahan Bani Umayyah. Hal tersebut ditandai dengan munculnya kelompok-kelompok yang merasa tidak puas terhadap pemerintahan Bani Umayyah seperti kelompok Khawarij, Syiah, dan kelompok Muslim non-Arab. 4. Banyaknya tokoh agama yang kecewa dengan kebijaksanaan para penguasa Bani Umayyah karena tidak didasari dengan syariat Islam. 5. Ketidakmampuan dari para penguasa Bani Umayyah untuk menggalang persatuan dan kesatuan dari pertentangan yang semakin lama semakin meruncing antara etnis suku yang sudah ada sejak sebelum Islam. 6. Pertentangan antara Arab Utara dan Arab Selatan semakin meruncing sehingga mengalami kesulitan untuk mempertahankan kesatuan, persatuan, serta keutuhan negara. 7. Terbunuhnya Khalifah Marwan bin Muhammad oleh tentara Abbasiyah di kampung Busir di daerah Bani Suwaif sebagai akhir dari dinasti Bani Umayyah di Damaskus. Dan 8. Munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib sebagai saingan Bani Umayyah dalam kekhalifahan. Akhirnya, setelah berkuasa selama 90 tahun, tepatnya pada tahun 750 Masehi, Daulat Umayyah digulingkan Bani Abbasiyah yang bersekutu dengan Abu Muslim Al-Khurasani. Marwan bin Muhammad, selaku khalifah terakhir dari Bani Umayyah, melarikan diri ke Mesir, kemudian ditangkap dan dibunuh di sana. Pada akhirnya, Daulat Bani Umayyah runtuh dan keruntuhannya menjadi pelajaran bagi kaum muslimin. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami mengenai peradaban Bani Umayyah. Semoga dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Materi yang disampaikan dapat dipahami. Apabila ada yang kurang jelas, dapat menyampaikan pertanyaan melalui diskusi yang akan datang. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.